Acik di rumah sehat, Kak Heri dan Kak Melisa juga sehat. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama. Kak Heri senang bisa beribadah dengan adik-adik Acik. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan lagi kami waktu untuk beribadah bersama. Tuhan berkati ibadah Acik kami hari ini, sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik masih semangat? Harus semangat. Oke, kita akan pujikan lagu pujian Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik. Amin. Ya, kita Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita akan tetap memuji Tuhan. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya.
Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita menyiapkan diri kita. Mari kita pujikan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak nurut dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi nyanyikan, katakan senantiasa bagi kami. Apapun yang kami hadapi dan yang akan kami hadapi, situasi seperti apapun itu, Tuhan tetap ada untuk kami, membuka jalan bagi kami sehingga kami bisa melaluinya. Tolong kami juga supaya seperti pujian kami tidak mau turut seperti hidup orang-orang yang melakukan dosa. Tolonglah kami untuk menjaga hidup suci di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami akan sama-sama lagi membaca firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tolonglah kami Allah Kudus supaya bisa mengerti, kami bisa fokus, dan mohon tuntunan pertolongan Tuhan untuk bisa kami lakukan juga dalam hidup kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari membaca Alkitab dari Kejadian 6 ayat 8 sampai 22. Kejadian 6 ayat 8 sampai 22. Kak Mel akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas.
dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dari ayat Alkitab yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa orang-orang pada saat itu hidup melakukan dosa, dan dosa. Orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, tidak ada yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, waktu orang-orang melakukan dosa, waktu orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, kira-kira Allah tahu nggak? Allah lihat nggak? Lihat ya, tahu ya. Allah melihatnya, Allah tahu semuanya. Dan Allah tentu saja tidak suka melihat orang yang melakukan dosa. Tapi adik-adik, di antara begitu banyak orang yang melakukan dosa itu, ada satu orang yang ternyata didapati oleh Tuhan hidupnya benar. Dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Siapa dia? Yaitu Nuh. Nuh berbeda, dia hidup benar. Dia hidup melakukan hal-hal yang benar. Dia tidak ikut-ikutan melakukan dosa. Dia memilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Dia menjaga hidupnya supaya tidak kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan Kak Mel? Allah melihat kita bagaimana ya? Kira-kira kita didapati oleh Allah melakukan dosa atau melakukan yang benar ya? Gitu ya. Kita mau nggak hidup seperti Nuh? Dia memilih untuk melakukan yang benar, melakukan hal-hal yang baik, tidak ikut-ikutan melakukan dosa. Misalnya, kalau di sekeliling kita, di lingkungan kita, orang-orang suka ngomong kasar, lalu teman-teman sekolah kita suka nyontek, atau teman-teman kita juga ada yang suka berbohong, tidak taat pada orang tua, melawan orang tua, terus mencuri, kemudian kalau main gadget terus lupa waktu, main gadget terus lupa waktu, sehingga tidak ingat belajar, tidak ingat mandi, lupa makan, dan tidak melakukan kewajiban yang lainnya. Apakah kita akan seperti itu? Tidak ya. Yuk kita berani memilih melakukan yang benar, tidak ikut-ikutan melakukan dosa. Jadi hari ini yang pertama kita belajar, yuk berani untuk melakukan yang benar. Yuk kita memilih untuk melakukan yang benar, tidak ikut-ikutan melakukan yang salah, tidak ikut-ikutan melakukan dosa. Nah, adik-adik, karena waktu itu manusia melakukan kejahatan dan Allah itu bermaksud untuk menghukum manusia berdosa. Apa yang Allah lakukan? Allah mau mendatangkan air yang sangat banyak untuk menutupi semua bumi dan memusnahkan atau mematikan seluruh ciptaannya. Lalu bagaimana dengan Nuh? Bukankah dia orang yang hidup takut Tuhan? Nah, ternyata seperti yang kita baca tadi, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Allah mau menyelamatkan Nuh. Allah mau supaya Nuh beserta dengan keluarganya tetap bisa hidup. Maka Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera itu kayu yang dibuat menjadi kapal. Tadi kan Allah menyuruh Nuh membuat bahtera dari kayu gofir. Yaitu bahtera itu kapal yang dibuat dari kayu, kapal yang sangat besar. Itu kan ya? Kapal yang dibuat oleh Nuh ini sangat besar.
besar sehingga bisa menampung keluarganya, menampung binatang-binatang yang diperintahkan oleh Allah untuk diselamatkan, untuk dibawa masuk ke dalam. Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Dia kerjakan pembuatan bahtera itu sampai selesai. Setelah selesai, Allah menyuruh Nuh beserta dengan keluarganya dan semua binatang yang ditentukan untuk diselamatkan itu masuk ke dalam bahtera, dan mereka pun selamat. Nah, adik-adik, mungkin pada saat itu, pada zamannya Nuh, belum ada kapal besar sebesar bahtera yang Allah minta untuk dibuat oleh Nuh, gitu kan ya. Namun hal yang spesial adalah Nuh tetap mau melakukannya. Nuh mau taat kepada perkataan Tuhan. Nuh mau membuat bahtera yang sangat besar yang mungkin belum pernah dia lihat itu. Dan dia setia, dia taat, dia tekun mengerjakan sampai pembuatan bahtera itu selesai. Dan kita tidak tahu karena Alkitab nggak tuliskan apakah dia dicemooh oleh orang-orang atau tidak. Karena pada saat itu dia membuat bahtera itu di daratan, gitu ya. Adik-adik, apa yang hal kedua yang mau kita pelajari? Yuk kita belajar taat seperti Nuh. Nuh mau mendengarkan, Nuh mau menaati perkataannya Tuhan. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia memilih melakukan yang benar. Yang kedua, dia mau taat perkataannya Tuhan. Yuk kita juga belajar hal yang sama. Yuk kita belajar taat kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, melalui doa-doa kita, melalui ibadah online seperti ini. Kita kan belum bisa bertemu di gereja, tapi kita masih bisa ibadah online. Apakah sampai saat ini kita masih taat melakukannya? Lalu pembacaan Alkitab tiap-tiap hari, masih membaca Alkitab kan? Kayak Kak Mel yakin adik-adik masih membaca Alkitab supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga perlu mendengarkan dan menaati nasihat orang tua kita. Lalu waktu sekolah online, hari-hari kan sekolah online nih, jangan absen, lalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan waktu sekolah online kita malah tidur gitu kan, matikan kameranya, enggak. Lalu ada perbuatan-perbuatan baik lainnya yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan semua itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara menaati perintah-perintahnya Tuhan. Oke, hari ini kita belajar dua hal itu. Kita belajar untuk memilih melakukan hal yang benar. Yang kedua, kita taat akan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan tetap memberi kami waktu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca. Tuhan, kami hari ini belajar dan tolonglah kami untuk melakukannya. Tolong kami untuk hidup melakukan hal-hal yang benar. Tolong kami untuk hidup memilih melakukan yang benar. Dan tolong kami untuk bisa menaati Tuhan, menaati perkataan Tuhan yang kami baca, yang kami dengar dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus. Kami memohon juga kepadamu, Allah Roh Kudus, sertai kami, berkati kami, lindungi kami di sepanjang minggu ini dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua tetap sehat, sehingga di minggu depan kami bisa bertemu kembali dalam ibadah online untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kepada Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kuis untuk minggu ini. Adik-adik, yuk mari menghafal Ulangan 6 ayat 18a. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Adik-adik, waktu kamu menghafalkannya, yuk rekam dirimu dan kirim hasil rekaman videomu ke kakak pembina. Terima kasih.